Halo semuanya, pagi ini bersama saya Yuliani Afrida Unut, kelas 2024D, mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga tentang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Setiap 2 jam, satu perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dan sebagian besar memilih diam. Kekerasan adalah mereka yang tidak mampu berpikir. Tapi mengapa hingga hari ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi? Menurut Komnas Perempuan, lebih dari 450.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam 1 tahun terakhir. Ini bukan hanya angka, ini adalah jeritan yang tidak terdengar. Cerita singkat, seorang anak bernama Ani berusia 9 tahun. Dia datang ke sekolah dengan memar di wajah, tetapi tetap tersenyum. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam dia menjadi korban kekerasan dari ayah kandungnya sendiri. Ketika satu perempuan dipukul, kemanusiaan kita ikut tercabik. Ketika satu anak dipaksa diam, masa depan kita turut dibungkam. Dalam wawancara ini, kita akan mencoba membuka mata dan hati tentang kenyataan pahit yang masih dialami banyak perempuan dan anak. Kekerasan yang terjadi namun sering diabaikan. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kakak Acen yang telah bersedia hadir bersama saya hari ini untuk berbagi wawasan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, saya Chen. Saya tertarik mendalami isu kekerasan terhadap perempuan dan anak karena saya percaya bahwa generasi muda punya peran penting dalam mendorong perubahan. Terima kasih sudah mengundang saya dalam untuk mengikut berbagi hari ini. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Baik, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Etika kemanusiaan apa saja yang dilanggar ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Baik, untuk pertanyaan itu, menurut saya pelanggaran etika kemanusiaan terjadi saat hak dasar perempuan dan anak itu sebagai manusia diabaikan. Mengapa? Seperti hak atas keselamatan, penghormatan, dan perlakuan yang manusia atau manusiawi. Kekerasan menunjukkan kurangnya empati dan penghormatan terhadap martabat korban. Oke, baik Kakak. Kita lanjut ke pertanyaan lanjutan yang kedua. Bagaimana pelanggaran etika keadilan muncul dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Pelanggaran etika keadilan muncul ketika korban tidak mendapatkan perlakuan yang adil, semisal seperti proses hukum yang lambat ataupun diskriminasi atau kurangnya perlindungan. Itu membuat korban sulit memperoleh hak dan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Kira-kira begitu. Baik Kakak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa bentuk pelanggaran etika keberadaban yang sering terlihat dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak? Menurut saya, pelanggaran etika keberadaban tampak dalam tindakan kekerasan yang merendahkan martabat korban. Misal bertentangan dengan norma sosial yang mengedepankan saling menghormati, kesopanan, dan perilaku beradab atau
perilaku terhadap masyarakat atau dalam masyarakat itu sendiri. Oke, baik kakak, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mengapa penting untuk menjunjung tinggi etika kemanusiaan dan keadilan dalam proses hukum terhadap pelaku kekerasan? Baik, menurut saya menjunjung tinggi etika kemanusiaan dan keadilan penting agar proses hukum berjalan adil dan transparan, memberikan perlindungan bagi korban, serta memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal Iya. atas perbuatan kekerasan tersebut, serta memastikan pelaku agar diadilkan seadil-adilnya, begitu ya kira-kira. Baik kakak, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mencegah pelanggaran etika yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Menurut saya, kita sebagai masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak anak dan perempuan itu sendiri, di mana kita menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Misal melaporkan kasus kekerasan dan mendukung korban agar mendapatkan perlindungan yang begitulah kira-kira, mendapat perlindungan. Ya. Oke, baik kakak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya tadi sehingga bisa membantu saya menyelesaikan tugas ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Mari kita bersama-sama berkomitmen melindungi dan menghormati hak mereka demi menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, menghargai perempuan dan anak berarti menjaga kemanusiaan kita bersama. Mari kita lawan kekerasan dan menciptakan dunia yang aman dan penuh keadilan untuk kita semua.